dengan skin terbarunya. Iya. 515. Wah, gak punya skinnya. Cakep Iya. banget. Ya adik-adik, beli adik-adik. Bayi. Jangan kayak saya adik-adik gak punya. Jadi ini dia. Adalah kesempatan terakhir untuk EVOS Legends dan juga Alter Ego. Mari kita tepuk tangan untuk kedua belah tim. Wow. Siapakah yang akan menuju ke babak berikutnya dan harus pulang mengakhiri perjalanannya di MPL babak playoff. Betul sekali. Dan untuk di rumah yang gak bisa tepuk tangan langsung di kolom komentar, langsung ramaikan dengan emoticon apapun. Dan juga tentunya kita respect each other untuk kedua belah fans dari Alter Teams dan juga EVOS fans. Mari kita lihat. Ini adalah pembuktian. Rek langsung sprint ke arah belakang. Sally Boy. Dan langsung ada stiker panik ya. Paniklah Mas Angga akhirnya keluar kembali oleh Leo Murphy. Iya, dan dengan adanya Little Wonder yang sudah diamankan oleh Versik kali ini, Rek mencoba untuk melakukan rotasi dengan cukup cepat ke area atas, membantu Clover kali ini. Ataukah akan di babysit Clovernya sama seperti di game yang kedua. Sementara itu dari Nino yang bakal coba untuk tarik ulur terlebih dahulu. Dan ini memang dari Alter Ego ya. Nino ini bisa jadi kunci penting ntar buat di team fight-nya sih. Tergantung siapa yang mau dia incar ke belakang, dipisahin team fight-nya. Apakah dari Clover atau Kritinya nih? Oke, Opung Wawa. Ini lihat. Sebelum adanya ultimate dari seorang Pai, anti-match mau nggak mau harus mulai coba untuk memaksa. Betul, sebisa mungkin ya nyicil dulu. Jadi waktu ada Demonic Force-nya ya tetap harus ada satu kali recall yang bakal dilakukan oleh Pai sendiri. Dan ini masih tetap tenang sebelum badai sih kalau kita bahas ya. Karena lihat bottom lane-nya masih tetap sama, top lane-nya juga ternyata masih bisa di-handle sama Nino. Jadi so far so good untuk kedua tim kita. Dan bahkan Sally Boy kali ini bakal coba untuk memaksakan tim fight di area bawah. Udah buka Tempest of Blade-nya ke arah seorang Versi. Karena dia tahu Phantom Execution yang udah mencicil ke arah seorang Pai tentunya membuat Sally Boy lebih pede lagi. Ngelepas satu buah Tempest of Blade. Dan itu cukup setidaknya tidak ada korban yang berjatuhan di area bawah. Tapi agak cukup aneh tadi Versik ya. Dia tenang banget loh. Dia Ketika sempat Tempest of Blade, Phantom Execution ditahan dulu sebentar. dia sampai tahu ada satu buah flame shot aja dia masih tenang. Dia nggak mau terlalu terburu-buru untuk melakukan semua skill yang dimiliki lagi. Macam pancar ataupun thorn sekalipun. Dan bahkan di sini dari Turtle berhasil diamankan oleh tim EVOS Legends. Clover fokus sekarang ke sebuah turret dan bahkan Sally Boy dan Miracle Boy menuju ke arah RKT. RKT kali ini harus mundur ke arah belakang. Leo Murphy pun sama. Ini bisa kita bilang dua romer yang akan bertemu di tengah jalan. Dan kalau bertemu, ini dari seorang Leo Murphy juga nggak kalah untuk dari segi pokingnya loh. Iya, dan sementara kali ini dari Rex yang masih coba ditahan sih sebenarnya ini pergerakan dari Rex sendiri ya. Karena itu sniper yang connect langsung dari seorang Clover. Karena seorang Nino langsung di-respect tentunya dari Nino langsung mundur. Dan mencoba untuk recall kali ini Rex yang nggak bisa bermain terlalu leluasa karena pergerakan dari Murphy ini juga masih memberikan damage juga cicilan ke arah seorang RKT. Ya, dari talent Clover sendiri dengan adanya weapon master ya, dia memilih untuk physical attack bersama dengan movement speed. Sedangkan dari Nino ini adalah physical penetration dan juga ada physical attack tambahan. Iya, dan bersama dengan Udil juga ya, dia mainin untuk penetrationnya juga bersama dengan movement speed. Sementara Sally Boy lebih ke arah damage untuk monsternya juga ya kalau Sama ya, kalau buat jangkauannya sama ya. Iya. Damage to monster, terus juga ada dari attack speednya sendiri. So ya, that's it. Dari talentnya nggak terlalu berbeda jauh sih dari tiap game. Cuman untuk kali ini ya temponya bener-bener pelan ya. karena penentuan. Penentuan banget nih. Penentuan. Item harus jadi dulu nih sebelum fight nih. Iya, ini udah nggak boleh yang namanya gegabah-gegabah lagi. Tapi kali ini Tempest of Blade mulai dibuka di area atas dan bahkan terkena stun. Karena Udilnya langsung membuka dengan adanya satu Feather Ice Strike. Yang ini memang sebenarnya ngebantu juga ya dari seorang Sally Boy-nya untuk menemukan RKT. Dan bahkan lihat di depan sana, Udil lagi-lagi menjadi salah satu sosok yang menakutkan untuk tim EVOS Legends. Mulai bergetar kali ini nampaknya. Dan bahkan lihat dari para pemain dari tim EVOS Legends. Kali ini mereka harus lebih hati-hati, mereka harus lebih sabar, tidak boleh terlalu terburu-buru. Karena mereka harus sadar, mereka ada Udil. Udil harus ditutup. Kalau Udil sudah berhasil ditutup dari Feather Strike-nya, mungkin itu bisa menjadi salah satu trigger mereka untuk melakukan team fight. Iya, tapi semua balik lagi ya, tergantung seperti apa coveran dari Alter Ego sendiri.
Tapi kali ini RKT yang bakal menjadi korban kah? Sementara di sisi lain, Versik pun sudah mulai terlihat di depan mata. Dibuka kali ini Federal Strike-nya mencicil ke arah seorang Clover, tapi ternyata Pai udah mulai Demonic Force ke arah seorang Creed. Dan masih bisa mencicil tentunya dengan Clover kali ini yang bakal coba dikejar, masih punya flicker, tapi nggak perlu digunakan dan bahkan anti-match yang akan menjadi korban kali ini. Itu dia anti-match di belakang, tapi ternyata Nino bakal coba menjadi korban kedua, tapi ternyata pasifnya masih nyala. Lihat, sedotan darah yang memiliki seorang Nino membuat dia masih bertahan dan bahkan dia masih bisa untuk mempertahankan satu buat turret di arah top lane atau tidak. Nampaknya tidak menurut aku. Ada baiknya dia memilih untuk mundur. Dapat Lihat, lagi loh. RKT. Lifesteal-nya lagi tapi lihat belum Gila sih. dipentung palanya oleh seorang Clover dan memilih ke arah satu buah shotgun dan bahkan Clover serot play. Debating, lihat perangkapnya didapatkan oleh Rodrigo dan lihat Rey akan menjadi korban selanjutnya. 4 poin keliaman Alter Ego, 1400 gold leading. Wow, tidak expect ternyata tiba-tiba Silly Boy juga mulai untuk memberikan bantuan di area atas. Kali ini membuat Clover yang sudah terlalu dive in ke area turretnya harus terpick off begitu saja. Tapi Versik kali ini bakal coba dikejar dan bahkan Silly Boy pun masih bisa untuk mengusir pergerakan dari seorang Versik. Dan ini dari Force mereka yang udah mulai harus berhati-hati sih karena hampir aja tipis banget dan objektif turret yang didapatkan dan bahkan kali ini mulai nggak masuk dapet. ke area pembuluh. Tapi ternyata lihat Silly Boy yang bakal coba dipukul mundur. Creed kali ini Bad Wizard Impact-nya connect ke arah sang Leo Murphy. Bakal coba dikejar Versik. Ternyata memberikan point kill ke arah seorang Creed. Oke, tapi Sally Boy dan Merkel Boy kali ini harus siap-siap. Jangan sampai terkena satu buah damage. Lihat ultimate is coming. Dan bahkan belum ada knockout strike masih bisa diangkat oleh seorang ultimate. Versik mencoba untuk menyelamatkan anti-match, tapi ternyata nampaknya ini akan menjadi sebuah bencana untuk Versik kalau dia bisa ditumbangi di depan sana. Membuat Nino harus balik lagi ke arah belakang. Tidak mau terlalu terburu-buru. Anti-match kali ini bakal coba 1-by-1 situation. Dan di sisi lain, pasif dari seorang Nino kembali hadir dan selalu membuat dia selamat. Selalu bisa membuat dia bertahan di laningnya Dan ya. itu ngebuat kayak anti-match juga gak mau terlalu overcommit. Gak berani. Gak berani. Gak berani Karena anti-match-nya. dia tahu ya, ini pasif dari seorang Nino tentunya masih bisa membuat Nino lebih survive, lebih sustain untuk tim fight-nya. RKT berada dari depan tentunya menjadi sandbag untuk EVOS Legends sementara Silly Boy mengambil turtle-nya kali ini dan bahkan menumbangkan RKT. Sally Boy. Wow, 5 kali game, 5 kali pick ke arah seorang Link. Yes. Dan dengan kill participation masih 100% sekarang untuk Silly Boy. Yes. 100% kill participation dan bahkan Opung Wawa. Dengan ada 2 turtle yang diamankan, Clover yang menjadi bahan yang empuk. Dan lihat, langsung hilang unstoppable didapatkan Sally Boy dan Merkel Boy. Dengan adanya 5 point kill, dengan Emblem Jungle, dia goldnya pasti leading dengan memiliki item lebih banyak dan bahkan lihat. Berseker plus Windtalker, Opung Wawa. Wow, oke, udah jadi 2 item sedangkan Versik masih tertahan ya. Masih di War X, belum ada Endless Battle yang bisa dimainkan dan lagi dan lagi. Anti-match. Kali ini bakal coba dikejar dan bakal ditabrak. Toxic Unity Connect kali ini. Bakal coba dikejar tentunya Nino. Masih bisa untuk memberikan bantuan Leo Murphy yang berhasil untuk nge-pick off ini. Alter Ego PR mereka adalah mereka pick off satu persatu pemain-pemain dari EVOS Legends. Dan bahkan bisa kita lihat satu hal tadi dari seorang anti-match menahan banget jabnya. Nino mencoba digocap gitu saja, puncher ke arah belakang, tidak berhasil mengenai siapapun dan Leo Murphy kali ini memilih untuk sabar, tidak mau terlalu terburu-buru. Dan bahkan di bottom lane Clover tidak seperti game-game sebelumnya. Benar-benar di shutdown pergerakannya, tidak dikasih bermain sama sekali Clover. Versik masih coba untuk mengejar ketertinggalan dari Alter Ego dengan adanya Emblem Jungle Demon Slayer yang dia miliki. Sekarang siapa yang bisa nangkap Silly Boy ya? Kalau kita lihat dari sisi EVOS Legends, locker mereka. Rek, Cuman sang Winclaw, Rek yang bisa nurunin. mereka yang turunin dia dari atas. Ya ini bakal bergantung dari Creed juga sih sebenarnya. Iya, tapi balik lagi ya, ini kan Cecilion tipikal yang perlu kumpulin stack dulu, dapetin item juga dari Cecilionnya. Jadi sementara itu Alter Ego mereka paksain terus tim fightnya di area di early-nya dan anti-match keculik untuk yang ketiga kalinya. Awalnya tidak baik untuk anti-match dan bahkan di area bawah kali ini bakal coba diusir Pai-nya, tapi lihat Pai masih cukup kuat untuk 1 versus 1 dengan REKT dan bahkan dengan 81 poin yang diamankan oleh Alter Ego. Ini membuat ketertinggalan network tentunya 2,6k diungguli oleh Alter Ego. Itu kalau Silly Boy tahu masih ada di atas itu pasti bakal dibaywanin sama Silly Boy itu. Versik versus Silly Boy Israel tadi tuh harusnya. Tapi tampaknya mereka memiliki arah satu objektif gaming RKT. Silly Boy dan Michael Boy. Depan sana Versik bakal coba untuk melakukan sedikit distraction.
Dan apakah mereka mau tabrak tergantung Rek bisa ngebuka vision atau tidak. Kalau tidak ini nggak bakal ditabrak ini Momochan. Iya, dan bahkan dipasrahkan saja Lordnya di tangan Alter Ego. Kali ini Lord yang berhasil diamankan tanpa ada yang kontes dari EVOS Legend. Sementara ini memang agak sedikit harus bersabar ya dari EVOS Legend karena nunggu critnya bener-bener jadi. Dan bahkan mungkin dari anti-match juga di sini yang udah ke pick off 3 kali. Dia level 10 dibandingkan dengan oke lah mungkin dari Ellie Boy dan juga Pai bersama Nino ini terpaut hanya satu level. Pastinya, dan pertanyaan kita ini kan bakal dibawa langsung, ditabrak langsung oleh Alter Ego. Karena mereka sadar, mereka berhadapan dengan Sicilian. Ini mau gak mau kayak EVOS harus mainin dari sisi blind spot gak sih untuk nyuri ke arah Udilnya. Dan Anti-match tugasnya. Tugasnya anti-match ya. Ngepotong tapi kali ini lihat bakal dipaksa tim fight-nya. Lihat, oh dari seorang Nino membantu Selimon mendapatkan double kill. Tempest of Blade mulai dibuka kali ini dan bahkan dengan satu buah Nibiru dari seorang Clover gak bisa mengusir pergerakan dari Alter Ego. Dua pemain ditumbangkan Oji. Masalahnya bukan hanya 2 pemain ditumbangkan, mereka ditumbangkan ketika ada Bapak Lot yang terhormat sudah muncul ke arah top lane. Menuju ke arah inner turret yang dimiliki dari EVOS Legends. Ini menjadi sebuah malapetaka untuk mereka. Dan bahkan Sally Boy melakukan split push. Sally Boy belum terpikau sama sekali, 7 point kill. Bayangkan, lihat di sisi dari Alter Ego mereka langsung meliding dengan adanya 6.000 gold yang mereka miliki. Clover bersama dengan Creed, untungnya mereka masih memiliki 1 buah high ground defense mechanism dengan 2 orang yang cukup cepat untuk melakukan clear minion. Ya ini wajib banget sih. Dan sembari menunggu untuk critnya jadi Alter Ego, mereka sedang melakukan zoning out. Dan ini semakin lama dibiarkan seperti ini juga Alter Ego, bentar lagi item mereka bakal full 6. Dan item mereka full 6, mereka bakal langsung nabrak lagi, dapetin lordnya, mereka langsung nabrak. Tapi ini yang menurut aku PR juga sebenarnya Nino sih. Lihat critnya. Yes, benar banget di depan sana Creed bakal coba dipasang. Knockout trap dikeluarkan, Pilot 1 buah bad impact udah mulai di-respect Nino. Terlalu depan. Nino tidak boleh terlalu terburu-buru karena kalau bisa di follow up oleh seorang Pai itu oke. Tapi Pai-nya masih jauh banget di belakang. Dan sedangkan players gold Pai living by Mandiri Sally Boy Opung. Ya selisih 2000 dibandingkan dengan Versik juga. Ini jauh banget, 1 item selisih untuk Sally Boy dan juga Versik. Dan bahkan Clover masih berusaha menyusul tapi dia masih tertinggal dari Nino. Oke, di arah bottom lane. Mereka akan coba untuk melakukan clear mid dengan cukup cepat. Tidak bakal coba ditabrak. Kalau ditabrak ini bakal menjadi petaka untuk seorang Alter Ego. Dan ingat, jangan lupa Shelly Boy masih memegang 7 poin kill. Jangan sampai ter-shutdown. Itu akan menjadi poin kill yang malah apalagi kalau di-shutdown sama Creed. Timbal baliknya bakal timpang banget ya Ji ya. Yes. Dan bahkan perbedaan network 6.000 yang dipegang sama Alter Ego ini bisa dicicil perlahan demi pasti dari EVOS Legends sendiri. Mereka cuma butuh satu momentum di mana anti-match nge-cut mungkin dari blind spotnya. Coba untuk numbangin Udil dan mungkin tidak terdistract sama pergerakannya Nino yang selalu ngebuka Black Dragon-nya ke area belakang. Dan selalu dia tuh jatuhnya di posisi yang tepat banget. Ya satu hal yang cukup berbahaya adalah di mana kali ini. Dari purple buff yang dimiliki dari seorang Versik bakal coba diinvasi habis-habisan. Sally Boy di depan sana masih punya 1 buah retribution. Dan kayaknya Versik lebih memilih untuk melakukan 1 buah retribution ke arah Lord gak sih? Udah mulai berasa tuh damage dari Creed 1 buah Sanguine Cloud dan plus ada damage dari Clover juga. Untuk 1 snipernya tadi ya. Tapi kali ini dengan tidak adanya purple buff di tangan seorang Versik. Apakah EVOS Legends mereka mau maksain coba untuk nge-contest karena Lordnya kali ini? Kontes, ini kontes. Harus karena ini kontes kayaknya tuh lihat. Udil udah nggak ada Feather Strike, Lordnya ter-reset, mereka akan kontes. Mereka akan coba paksa untuk tabrak dengan ada informasi yang mereka miliki kali ini. Tapi posisinya 1. Gimana caranya Rek ngebuka vision di mana keberadaan Udil, Dino dan kawan-kawan. Ya, ini PR-nya cukup berat ya untuk Rek sendiri. Tapi kali ini bakal coba dimajuin dan bahkan Sally Boy mengincar ke arah seorang anti-match kali ini. Bakal coba dipisahin tim fight-nya. Nino bakal mencoba untuk mengincar ke arah seorang Versik dan bahkan Leo Murphy. Ngincar ke arah seorang Creed, Sally Boy-nya tumbang. Ditukarkan 1 untuk 1 dari junglernya. Tapi Clover lihat mencoba untuk nge-cover ke arah depan. Kali ini Nino low banget. Tumbang, shutdown didapatkan dan double kill. Masih mau lebih anti-match mencoba untuk nge-press Creed-nya. Oh, dan bahkan Rek yang mencoba untuk mengusir pergerakan dari seorang Udil. Di cancel kali ini Feather Strike-nya yang sempat dibuka. Dipaksa pukul mundur dari seorang Udil. EVOS Legends, mereka belum mau untuk kalah di menit yang ke-13 dan bahkan mereka dapetin momentum mereka untuk mengambil Lord tanpa ada kontes yang bisa dilakukan oleh Alter Ego. Tukang sampai ketemu God, oh my God. Dan bahkan Pai di depan sana bakal coba ditumbang begitu saja. Karena ada Boring Force mencoba bertahan. Rek tapi lihat sangat God dan juga Patty Pai. Dan bahkan Lord kali ini bakal coba diamanin 1 buah di biru special. Dan ultimate berhasil mengamankan 1 buah Lord. Lord sudah di-enhance dan lihat semua berbalik. Berkat adanya 1 buah nafsu. Itu dia, kembali lagi
nafsu membunuhmu. Yes, dan kalau kita lihat replay by Samsung Galaxy A series terlalu dalam sebenarnya pergerakan dari Alter Ego. Di mana ini posisi Lord masih sedang aktif juga dan pada akhirnya mereka harus terpanis satu demi Lihat, satu. Reknya ngincernya ke arah Udil. Iya, karena dia harus ditutup dulu sih, Vader Airstrike. Ini warungnya harus ditutup. Yes, bener banget. Yang udah gue bilang shutdown yang mahal, lihat dari goldnya. Langsung kekejar. Sisa Iya. 800 Oh, perak FC. saja. Jarak top lane. Ini dia one by one situation. Akankah Versing melawan seorang Sally Boy dan Miracle Boy. Lihat, mencoba dipaksa. Dominic Force di depan sana. Nampaknya tidak ada yang bisa menemani pergerakan dari seorang Bapak Lord terhormat. Bad Impact, Bad Crit. Krite. Kali ini benar-benar menampar keras. Dan di arah bottom lane. Ingat, aku Rek ingat. pernah ngemenggal orang. Ya ini. Ini. Kejadiannya sama di bawah juga kan? Yes. Bener. Jangan sampai terulang kembali. Dan bahkan di depan sana posisi berbalik semuanya. Dan bahkan Alter Ego yang dikandangi dan bahkan gold dimiliki dari tim EVOS Legend unggul 700 perak. Gila, dari awal ketertinggalan 6.000. Itu dia. Sekarang Shutdown. dikejar. Tapi kali ini lihat Clover. Sally Boy. Oh, harus mulai berhati-hati. Ini posisi dari Crit juga udah mulai harus di-respect dari Alter Ego. Gimana caranya mereka bisa tumbangin Crit terlebih dahulu. Karena ini pasti bakal bagi-bagi tugas. RKT bakal fokus ke Udil. Shutdown. Balik lagi. Iya, Yang bikin dia 6.000. makanya. Lihat dari itemnya juga, Crit dia udah lebih daripada cukup loh untuk itemnya dia. Clock of Destiny, Lightning, Divine Glaive, Holy Crystal, Immortal sebentar lagi. Dan ini harus di-cut dulu. Critnya bebas dari Gila, belakang. langsung Sanguine 16.000. Claw. Yes. Ya dia harus Sally Boy. Iya. Tugas siapa lagi? Sally Boy. Saya lihat Nino. Sally Boy dan Nino mau Iya, nggak mau mau mereka nggak mau. tabrak ke arah belakang. Tidak ada follow up dari seorang Crit. Clover pun harus berat untuk memberikan damage. Tapi sekarang problemnya adalah Udil ini bebas banget posisinya. Udil tidak sama sekali keambil dari, walaupun dia tidak punya point kill, tapi dia deadnya 0. Tandanya posisinya terlalu bagus. Betul. Gimana caranya Anti-Match tutup itu? Iya. Itu. Jadi sebenarnya masih saling cari celah lah ya. Cari celah sama-sama Cari cari celah. celahnya, betul. Kalau dari Alter Ego mereka harus bisa nutup nih. Critnya jangan sampai keluar. Kombonya dari Sanguine Claw, Bad Impact. Karena Clover sebenarnya bisa ditutup dengan Udil, Vader Airstrike. Ya, Clover makanya tidak terlalu menjadi masalah. Karena Clover pun kali ini dia siapapun yang maju ke depan dia tinggal melakukan spray down, dia tembak, dia basic attack, dia poking saja. Dia tidak harus menjadi salah satu tombak utama, tapi kalau misalnya source skill-nya udah habis, itu baru dia yang harus keluar. Seperti tadi, source skill udah habis, gak ada yang bisa menahan. Lihat, Clover dengan bebas tembak ke depan, ke belakang. Iya. Tapi lihat di arah bottom lane, kali ini RKT bakal coba dipaksa sprint ke arah belakang. Informasi telah diberikan, tidak ada sprint untuk seorang RKT. Dia benar-benar harus melakukan sedikit distraction terhadap seorang Udil. RKT ini harus tutup ke arah belakang. Karena Anti-Match kayaknya gak punya space ya. Ya, ini Lordnya yang bakal ke reset sih. Karena Iya. Lordnya bisa di start di menit yang ke-18. Ya, Nanggung kalau mau diambil sekarang. kayaknya Kayak kalau- tarik ulur aja dulu ya. Betul. Mau dapat Sally Boy. Berhasil mendapatkan seorang RKT dari bottom lane. Sedangkan ini akan menjadi momentum yang cukup berbahaya untuk tim EVOS Legends. Menuju ke arah belakang. Anti-Match terkena flame shot. Dan bakal, oh my god. No. Anti-Match down. Ini bisa menjadi bencana untuk EVOS Legends. Para pemain dari tim Alter Ego, mereka berkesempatan mendapatkan Lord. Tidak di-evolve, Lordnya langsung diamankan. Dia nggak mau Lord ini diganggu gugat. Iya, dan bahkan tidak menunggu sampai evolve. Dan kali ini Alter Ego. Mereka dapetin momentum ketika mereka tahu split push yang dilakukan sama Rek ini membuat Rek sebenarnya bisa di-pick off. Iya, Yes. bener banget. Dan lihat, dia sampai taruh satu bos angin cloud dari jauh. Bad Impact dan langsung ada teriakan Alter Ego diteriakan di area Apple Arena. Lihat di arah top lane sana Federasi dikeluarkan. RKT dan bahkan ditutup dengan satu base ketika Clover. What a play! Smart play dari seorang Clover tadi. Dia lepasin satu roket ke arah belakang untuk nutup doang Pedal Airstrike. Supaya Lord di arah bottom lane ini bisa dia tutup. Ya, dan sedangkan ngebuang waktu lagi Udil untuk punya Federasi Strike yang kedua. Betul banget Momochan. Lihat di arah bottom lane. Lord sudah bergerak. Para pemain dari tim Alter Ego ini Lord belum di-evolve. Mereka belum ada yang menemani dan RKT di depan sana. Bad Impact, Bad Face telah dikeluarkan dari seorang Clover. Mereka cari Udilnya. Oh sayang sekali nggak kena tadi. Sayang sekali dari roket yang dibikin seorang Clover gak kena, tapi Lord udah mulai ngamuk ke arah belakang. Nino terlalu terburu-buru, tapi dia hanya untuk mengamankan diri. Bisa memberikan satu buah space. Meta Machine ke arah belakang dan bahkan Lordnya bebas.
Betty Pack kali ini masih bisa menyelamatkan hari dari tim Alterigo. Pai terlalu dalam, masuk ke arah belakang, tapi 3 dari best turret dimiliki dari tim Alterigo hilang. Ini bisa menjadi bencana untuk EVOS Legends. Masih bisa di-defend dan masih bisa ditahan ketika Reknya fokus untuk pecahin kayak Udilnya nggak bisa masuk untuk ngelepas Feather Ice Rek. Itu udah pas gitu loh, itu udah cukup buat seorang Rek. Setidaknya biar dia nggak ke-pick off dan Udilnya juga ngebantu fight-nya. Betul. Dan meskipun semua best turretnya sudah hilang, lihat dari sisi goldnya 3.000. Ini satu team fight, ini masih bakal kebalik. Itu yang pertama. Yang kedua, EVOS Legends, mereka masih ada Cecilian. Gak ke-pick off tadi untuk crit-nya. Dan ini berarti bahwa masih akan memberitahukan kita, ini positioningnya dia masih bagus di belakang. Gak ada yang bisa nangkap dan bahkan tadi hanya untuk men-zone out. Untuk mendapatkan best turret dulu. Yes, dan bahkan Sangen Claw-nya itu dari jauh banget ya. Iya, Dia udah pencet pakai. dari jauh banget Sangen Claw-nya. Dan bahkan di sini, wah ini 2 tim telah berteriak dengan kencang karena ini adalah penentuan. Minus 1 jantung. Senam jantung is real again and again. Lihat di arah bottom lane, RKT, Celeborn mereka boy, tapi sedikit ke arah belakang. Tapi lihat Leomor bisa kena terpal. Leomor ditumpahkan bersama dengan 1 buah Clover. Leomor bisa survive. Nino memotong jalan bersama Percy. 40 down, ini bencana. Alterigo, mereka berhasil mendapatkan 2 poin kill dan bahkan Alterigo sebuah landingnya terdorong. Butuh 40 detik untuk kembali hidup. Dan bahkan 1 buah nyawa terakhir udah dibalaskan keadaannya. Sally Boy masih coba untuk bertahan. RKT berhasil mencoba untuk melakukan sedikit distract terbaik. Oh my god. Bukan masalah item lagi, udah bukan masalah network. Oke. Kali ini Pai harus down. Dan bahkan Alterigo mencoba untuk mendapatkan 1 buah Lordnya kali ini Mamoshan. Dan Rek udah melihat pergerakan kali ini yang bakal coba dipaksa tentunya. Dipaksa bro. Dan bahkan ada 1 buah Tempest of Blade. Sally Boy masih bisa untuk mendapatkan dan bahkan mau coba untuk dipaksa ke teamfight-nya kali ini. Nino bakal coba dikejar. Tentunya masih bisa survive kali ini. Black Dragon Form yang sudah mulai di pop up oleh seorang Nino. Sampai sementara RKT bakal coba untuk nahan terlebih dahulu. Tapi lihat ini kayaknya dari crit bakal coba untuk ngambil ke arah purple buff yang dimiliki dari seorang Sally Boy dan mereka harus cepat sih. Dan berhasil ternyata Sally Boy sedikit terlambat. Mencoba dipotong di arah tengah. Versik mau maju lebih dalam atau tidak, tapi Sally Boy ternyata masih punya purple buff. Dipaksa untuk menggunakan 1 buah Tempest of Blade. Memilih untuk mundur karena lihat di arah top lane-nya. Para pemain dari tim EVOS Legends dipaksa untuk bertahan di arah laning-nya. RKT mau tidak mau harus mundur. Belum ada yang bisa menjemput RKT. Dan akhirnya RKT masih bisa selamat balik lagi sampai ke base. Dan ingat, ini Lord sudah di-evolve. Ini Lord sudah berbahaya. Ini penentuan loh, 5 lawan 5 evolve Lord. Yes, Lord sudah dewasa yang sudah pasti bikin kecewa siapapun. Ini akan menjadi salah satu penentuan. Dan kalau masih bisa di defense, ini berarti tandanya stuck dari seorang Cecilian dan juga Clover memberikan roket di saat yang tepat. Ini kalkulasi dari minionnya sih menurut aku. Ini dia, roketnya berhasil dikeluarkan. 1 buah team pack, lagi dan lagi Lordnya berhasil ditiadakan. Seperti yang udah aku bilang, kalau misalnya berhasil dihilangkan Lordnya, roketnya tepat, Cecilian bad impact on point. Yes, reset lagi ya. Reset Karena dari lagi. Alterigo mereka nggak mau terburu-buru juga untuk melakukan end terhadap gamenya, ingat terlalu terburu-buru. Dan di counter 1 kali saja, goldnya nggak jauh, 2.700, 3.000 tadi. Dari sisi average-nya sendiri. Dari itemnya jual beli sudah pasti terlihat sekarang. Dan harus bisa mencari sebenarnya crit positioning-nya dia hanya single pick off. Dan kita nggak melihat dia terpick off lagi setelah 3-1 ya, tadi jadi 4-1, nambah 1 lagi. Yes, benar banget. Ini lebih ke arah netral lagi walaupun posisi sekarang dimenangkan oleh Alterigo. Dari segi Udil, dia harus punya immortality atau lagi cooldown atau enggak. Karena dengan posisi seperti ini dan tidak ada Winter Truncheon, ini cukup berbahaya kalau menurut aku pribadi. Walaupun Udil dia punya burst damage yang besar, tapi dia butuh Winter Truncheon, dia butuh defensive mechanism. Iya, tapi Alterigo mereka udah punya 3 immortality. Sementara dari EVOS Legends mereka baru 1 aja nih di tangan seorang crit. Karena dia tahu prioritas targetnya dia pasti akan ditumbangin duluan. Menjadi prioritas target utama sih yang akan diincar sama Alterigo sendiri ya. Tapi menuju ke menit yang 24 tentunya ini perbedaan network bukanlah menjadi problem utama. Tapi gimana caranya mereka bisa nge-cover damage dealer utamanya nih. Supaya nggak ke-pick off dan ini tugasnya Leo Murphy dan juga RKT sebenarnya. Alright, tapi lihat purple buff kali ini dari seorang Sally Boy dan Miracle Boy. Dia masih berada di posisi yang cukup untung.
Lihat bad impact dari seorang Krite. Masih coba untuk balik ke arah belakang dan Retribution is on point. Retribution dipakai ketika Lord 5 detik lagi bakal muncul. Selamat datang Bapak Lord yang terhormat, The Land of Dawn untuk kali ini. Lord di menit ke-24. Lord yang pastinya sudah di-evolve. Lord yang pastinya sudah dewasa. Dan ini akan bikin kecewa. Kelihatan juga dari versiknya dia peka banget saya sama minimapnya. Dimana Celiboy yang mencoba untuk memberikan distraction. Dan kali ini dari RKT yang bakal coba dicicil terlebih dahulu. Tapi regionnya dari RKT ini sudah benar-benar strong banget. Dia nggak perlu yang namanya recall ya. Tapi kali ini anti-match bakal coba untuk nahan di area depan. Dapetin 2 informasi, 2 player Alter Ego yang sudah terlihat di area midnya. Dan bahkan Clover dan 1 buah sniper yang tidak menancap ke badan seorang Udil. Oke, ini dia di arah top lane. Adu mekanik dari Celiboy dan mereka boy versus Versing dan ternyata immortality-nya Versing hilang dan bahkan masih bertahan di sini. Sampai ini dan oh my god, Winter Trajan accepted the road play. Celiboy the miracle boy. Kali ini dibalikan keadaannya. Ini cukup berbahaya. Tiba di arah bottom lane. Ditukar dengan seorang Clover. Tapi nampaknya ini akan menjadi satu buah immortality yang pecah saja. Clover masih bisa bertahan dan bahkan Demonic Force dikejar begitu saja. Anti-match gak bisa bertahan. Celiboy ditukar Clover. It's totally worth it. Totally worth it. Di mana Celiboy ditukar oleh seorang Clover. Iya, ini yang penting ada trade yang didapetin sama Alter Ego. Betul. Ketika Celiboy-nya tumbang, mereka harus langsung dapetin trade. Entah itu mungkin numbangin karena crit atau ini Clover. Ini pasti dipaksa tim fight harusnya. Karena mereka nggak punya Celiboy dan mereka boy. Karena belakang langsung satu buah Winter Trajan dan seorang wanita panjang. Dia hilang. Kali ini para pemain dari Alter Ego. Mereka kehilangan 2. Dan bahkan Leo Murphy. Di sini di arah belakang harus tumbang juga immortality-nya 3 hilang. Ini bencana. Lihat. Krite seorang diri, Pai masih coba untuk bertahan. Nino memberikan semua tenaga, jiwa dan raganya. Memberikan semua distraction. Nino minta bantuan karena Lord. Dan Nino masih bisa bertahan. Nino kembali membalikkan keadaan. Pai is coming. Ultimate, Dynamic Force. Dan bahkan kali ini stiker RRQ dan bahkan ke arah belakang. Nino hilang. Ini bencana. Tapi Celiboy lihat mulai datang kali mengejar karena seorang Versing. Masih ada Dynamic Force. Dan tidak mau dipaksakan. Kali ini Alter Ego mereka berhasil melakukan trade dan bahkan Lordnya terbuka lebar kali ini. Dengan ada purple buff di tangan seorang Celiboy, mereka bisa banget untuk melakukan kontes ke arah Lordnya. Tapi kali ini lihat RKT yang bakal coba dipukul mundur. Oh, apakah akan terulang lagi regular season? Di mana one hit dari seorang RKT tapi ternyata dari Celiboy tidak mau memaksakannya, Oji. Oh my god, lihat di depan sana para pemain dari tim Alter Ego. Mereka harusnya udah sadar para pemain dari tim EVOS Legend mencoba untuk melakukan satu buah Lord. Mereka nggak bisa Anti-match dari garis depan sana. Dan sedangkan Celiboy dan mereka boy bakal coba untuk mendorong minion mereka. Anti-match melakukan trigger menuju ke arah seorang Clover. Tapi lihat Celiboy tidak ada tempo supply untuk kali ini. Celiboy dan mereka boy ditumpahkan di arah top lane. Celiboy hilang untuk kedua kalinya. Sedangkan para pemain dari tim Alter Ego mereka harus mencoba untuk menahan di arah Lordnya. Meanwhile di arah top lane sana EVOS Legend masih ada Clyde, masih bisa untuk mempertahankan wave minion mereka. EVOS Legends memaksa ke arah belakang Udil. Jangan sampai terpick off. Udil terpick off ini akan menjadi bencana untuk tim Alter Ego Esports. Iya, sementara Anti-Match bakal memotong dari sebelah kirinya. Mencoba untuk menahan pergerakan dari seorang Pai yang masih punya immortality. Tapi kali ini dari EVOS mereka udah coba fokus untuk masuk ke area Lordnya. RKT bakal menjadi sandbag di area depan. Dan bahkan Nino mulai datang kali ini. Dan Celiboy masih butuh waktu 35 detik lagi untuk respawn. Waktu yang cukup banyak sebenarnya dari EVOS Legends untuk memaksakan teamfight kali ini. Tapi ternyata Pai bakal coba untuk nahan, ngincer ke arah belakang. Clover yang kali ini bakal sudah mulai kelihatan. Nino berada di paling depan, Clover bakal coba di cover begitu saja, masih punya flicker untuk mundur. Dan bahkan dari Pai-nya Demonic Force. Kali ini tapi ternyata Versing berhasil untuk ngedapetin Lordnya. Bakal coba dipaksa Nino. My God! Tugas sampai ke jemur got. Oh my god. Lihat Udil diganggu-gugat di arah belakang. Udil dipaksakan. Pai seorang diri dan menembani. Immortality-nya pecah. Dan bahkan Peter shutdown. Tidak ada lagi yang bisa menyelamatkan. Ini bencana untuk Alter Ego. Lord bergerak di arah top lane. Dan bahkan EVOS Legends. Kali ini mereka masih ada 3 orang. Akankah mereka bisa melakukan one strike push? Tapi nampaknya ini memilih untuk menuju ke arah laning phase
base-nya. Lord tidak ditemenin. Tapi udah ada para pemain dari tim Alter Ego yang siap untuk mendorong. Diambil. Sally Boy dan Miracle Boy juga nggak berani menuju ke seorang Krite. Krite masih bisa bertahan dan tandanya Lord kali ini hanya bisa mendapatkan satu buah base turret. Oh no, Udil lihat kali Udil. ini. Lihat ada ultimate. Masih mau lebih. Knockout Strike belum dikeluarkan. Versik di depan sana. What are you doing, Versik? Menuju ke arah belakang. Knockout Strike. Strike. Versik dan Wizard Sarchan. From Lea Murphy, not save the day. Dan bahkan mereka menukarnya dengan satu buah Udil. Tapi ternyata Sally Boy dan mereka Boy. Dan oh my god, EVOS Legend. Oh my god, can't you do it? Ultimate fokus ke arah base-nya. Alter Ego menjadi tim yang nomor 2 pulang. Dan ini bencana. Nino masih bertahan di arah belakang. Ultimate melakukan distraction. Semua apapun yang bisa dilakukan oleh Alter Ego mereka lakukan. Pai is coming. Fokus ke arah base-nya. Mereka tidak mau terlalu terburu-buru. Nino masih coba untuk bertahan. Menuju ke arah depan. Pai is coming. Nino tidak boleh down. Pai kali ini. Oh my god. EVOS Legend take the game. EVOS Legend menuju ke babak berikutnya dan berhasil memulangkan Alter Ego di hari pertama.